Akhir-akhir ini banyak banget AI yang bermunculan, dimulai dari viralnya ChatGPT, Stable Diffusion, DALL-E, Midjourney, dan juga masih banyak lainnya. Dan pada akhirnya muncullah perang AI antara Google dan juga Microsoft. Tapi di sini gue mau fokus bahas tentang yang namanya AI art. Kalau misalnya lu pada masih nggak ngerti gue ngomong apaan, mungkin kita mulai dari pengertian AI art dulu kali ya. Simpelnya tuh AI art ini merupakan bagian dari generative AI. Yang dimana generative AI itu merupakan sebuah proses di mana nanti data-data itu dilatih. Contoh datanya itu ya kayak misalnya teks, video, foto, ataupun audio. Nah, dari training atau pelatihan itu nanti baru kita bisa ngasih input dan juga dapetin output. Input itu misalnya kayak kita masukin teks, dan kalau output itu misalnya kayak kita bisa dapetin gambar gitu dari input tersebut. Misal nih, gue pakai Stable Diffusion di sini ya. Nah, jadi tampilan Stable Diffusion itu kayak gini ya. Di sini itu kita bisa input teks kayak misalnya a man walking down the street at Japan. Terus kita klik generate di sini dan kita tunggu aja hasilnya. Dan nanti hasilnya itu kayak gini nih. Kita dapetin sebuah gambar dari hasil input teks kita. Dan gambar ini adalah sebagai output kita. Ya, gampangnya gitu doang sih konsep dari generative AI ini. Nah, tapi yang kayak gue bilang tadi nih, kan AI itu dilatih dari banyak banget data yang dikumpulin ya. Dan kalau berdasarkan Wikipedia itu, kalian bisa lihat di sini, kalau gambar-gambar yang dijadiin training data mereka itu mungkin mengandung watermark. Dimana gambar-gambar tersebut kan emang dikasih watermark dari para senimannya untuk biar nggak dipakai sama orang ya. Tapi malah digunain sama AI ini untuk jadi data training mereka. Nah, dari situlah para artis atau seniman saling bersatu untuk minta agar AI art ini diregulasi biar ada peraturannya. Agar ya hak mereka sebagai artis itu nggak dicoreng sama AI ini. Tapi coba kalian mikir deh, kalau kalian jadi pencipta dari AI ini. Ya, sebenarnya kita nggak salah nggak sih kalau kita jadiin gambar-gambar tersebut sebagai data training kita? Soalnya kan kita ngepake gambar-gambar tersebut untuk nyiptain suatu hal yang baru kan. Yang dimana AI ini nyerap semua gambar-gambar dari hasil data training mereka untuk di-combine atau dijadiin satu menjadi suatu gambar yang ya baru gitu. Well, dari segi nyiptain gambar baru tersebut, emang mereka nggak ngelanggar peraturan sih. Cuma satu hal yang mereka harus tahu, mereka itu harus izin kepada para seniman atau artis tersebut agar mereka punya hak untuk menjadikan gambar-gambar tersebut sebagai data training mereka. Permasalahannya di situ nggak sih? Secara logika aja nih ya. Kan gambar-gambar yang di-train itu berjuta-juta gambar gitu ya. Iya, nggak mungkin dong kalau mereka minta izin satu-satu ke pemilik gambar-gambar tersebut. Nah, jadi karena banyaknya perdebatan akan hal ini, para artis atau seniman pun juga banyak yang protes gitu. Mulai dari bikin petisi, nuntut lewat jalur hukum, dan juga masih banyak lagi. Tapi ya, dari banyaknya kontroversi sama persaingan ini, gue pribadi happy sih ngelihat para seniman itu bersatu untuk fight akan apa yang mereka punya gitu. Benar-benar ngebuktiin kalau komunitas kita itu nggak cuma bisa diem, tapi kita juga bisa gerak kalau misalnya ada masalah. Cuma balik lagi ke topik dari video ini, yang kalian bisa lihat lewat judul video ini. Jadi sebenarnya AI, khususnya AI art, itu merupakan sebuah peluang atau ancaman sih bagi kita? Menurut gue sih, both. Dimulai dari gambar-gambar yang diambil tanpa izin, job dan juga permintaan yang menurun, dan bahkan hilang, itu emang ancaman atau pukulan yang berat sih buat kita. Yang harus kita lakuin sekarang ya mau nggak mau adaptasi. Cobain AI yang udah ada dan cari tahu cara kerjanya gimana. Dan pakailah AI tersebut sebagai pembantu kita untuk mempercepat proses pembuatan art-art kita. Kalau kitanya nggak mau adaptasi dan tetap kekeh mau pakai cara manual aja, ya menurut gue mungkin kita bakal ketinggalan zaman sih. Ibarat semua orang udah punya HP, tapi lu doang yang nggak punya gitu. Ya sebenarnya balik lagi gak ada masalah sih kalau mau kayak gitu. Semua orang juga punya pilihannya masing-masing. Kalau misalnya lu happy tanpa HP, ya kenapa enggak? Masalahnya kalau lu nggak punya HP, ya lu nggak bakal tahu tentang berita-berita yang ada di luar sana. Lu nggak bakal terbuka akan informasi-informasi yang ada, dan juga lu ya bakal ketinggalan jauh lah. So, ya balik lagi, yaitu adaptasi. Dengan kita nge-combine skill kita dengan teknologi-teknologi yang ada kayak AI ini, well, we are unstoppable. Tapi ya dari kehebatan AI ini, menurut gue ada satu hal sih yang nggak bisa mereka gantiin dari kita. And that is uniqueness.
Ya, apalagi kalau bukan keunikan gitu kan. Ya, yang kayak tadi gue udah bilang, AI ini kan dilatih dari gambar-gambar yang udah ada, yang udah pernah dibuat. Beda sama kita, ya kita punya otak. Kita bisa mikir dan ngasilin ide-ide yang baru, dan juga out of the box atau di luar nalar. Gak cuma itu, kita juga punya yang namanya emosi. Hasil art yang kita buat itu punya arti yang jelas, dan juga feel-nya itu terkoneksi banget sama para pembuatnya. Nah, makanya dari sinilah kita bisa gabungin nih ide-ide yang kita punya dan juga dengan kemampuan yang ada di AI ini untuk ya merealisasikan ide-ide tersebut. Dan bahkan dengan kemampuan AI yang ada, kita bisa ngebuat sesuatu yang lebih kompleks gitu. Contoh aja nih ya, kita balik lagi ke Stable Diffusion. Nah, jadi di Stable Diffusion ini ada fitur yang namanya ControlNet. ControlNet itu apa? Simpelnya itu dari ControlNet ini kita bisa import suatu gambar. Misalnya, nih contoh aja nih ya. Kita import sketch. Sketch kayak gini nih, sketch orang. Terus kita pilih preprocessor sama modelnya di sini. Jadi misalnya itu Kenny. Kenny itu apa? Jadi dengan kita pilihnya Kenny di sini, nanti ControlNet-nya itu bakal ngikutin garis dari sketch-nya ini. Jadi sesuai sama gambar kita gitu. Nih kita langsung aja ini ya contoh ya. Kita pilih Kenny, terus kita input teks, misalnya a man smiling with a hat. Terus kita klik generate. Oh iya, tadi gue udah lupa nih, kita harusnya klik enable dulu di sini biar ControlNet-nya itu aktif. Dan tadi itu gue udah klik generate dan hasilnya kayak gini. Mungkin kita klik generate lagi kali ya buat contoh aja nih. Dan hasilnya kayak gini, lumayan mirip lah ya sama sketch yang gue import di sini. So, downside atau ancaman dari AI ini emang lumayan banyak sih ya. Cuma kalau kita ngerti cara ngegunain AI ini untuk nge-support kita sebagai pembantu atau tools yang bisa kita gunain dalam kehidupan sehari-hari kita, well, that's a big plus, right? So, jangan takut sama inovasi teknologi, but learn to adapt.